Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Satria Wiguna, program studi D3 Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni dan Desain, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia tahun ajaran 2020. Di sini saya akan mempresentasikan teori psikoanalisis. Sebelum itu saya mengucapkan Om Swastiastu. Yang pertama ada pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajaran dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Yang kedua, ada psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Dalam cakupan yang luas, dari psikoanalisis ada setidaknya 20 orientasi teoritis yang mendasari teoritis tentang pemahaman aktivitas mental manusia dan perkembangan manusia. Berbagai pendekatan dalam perlakuan yang disebut psikoanalitis berbeda-beda, bagaimana berbagai teori juga beragam. Psikoanalisis Freudian, baik teori maupun terapi, berdasarkan ide-ide Freud telah menjadi basis bagi terapi-terapi modern dan menjadi salah satu aliran terbesar dalam psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan dinamika kepribadian. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia yang terletak jauh di dalam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang. Tekanan psikologis itu ditekan ke dalam alam bawah sadar seseorang. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu conscious, pre-conscious, dan unconscious, atau bisa dibilang itu sadar, prasadar, tak sadar. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sadar, atau bisa dibilang conscious. Tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, atau bisa dibilang pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran, atau bisa dibilang consciousness. Isi dari hasil daerah sadar itu merupakan hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cue eksternal. Isi dari kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah preconscious atau unconscious ketika seseorang memindahkan
perhatiannya ke cue yang lainnya. Selanjutnya ada prasadar atau bisa dibilang preconscious. Apa itu prasadar? Prasadar itu disebut juga ingatan siap atau bisa dibilang available memory, yakni kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan dari unconscious, pengalaman yang ditinggal oleh perhatian. Semula disadari tapi kemudian tidak dicermati, akan diarahkan dan ditekan sehingga berpindah ke daerah prasadar. Di sisi lain, isi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar dapat menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar. Materi tersebut akan ditekan kembali ke tidak sadaran. Materi tak sadar yang sudah ada pada daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran yang tidak simbolis seperti mimpi, lambunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Saya akan menjelaskan apa itu tak sadar atau bisa dibilang unconscious. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam pada struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotesis, tetapi itu adalah kenyataan empiris. Ketidaksadaran itu berisi impuls dan reverse yang dibawa dari lahir dan pengalaman traumatis, biasanya pada masa kanak-kanak, yang ditekan oleh kesadaran sehingga berpindah ke daerah ketidaksadaran. Isi dan atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku yang sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Baik, di sini ada kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah satu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Freud menekankan bahwa ini adalah kondisi yang tidak menyenangkan, bersifat emosional, dan sangat terasa kekuatannya, disertai sebuah sensasi fisik yang memperingatkan seseorang terhadap bahaya yang sedang mendekat. Dan di sini ada 3 macam kecemasan. Yang pertama ada kecemasan neurotis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecemasan neurotis. Ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua ada kecemasan moralistis. Ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Kecemasan ini berasal dari konflik antara ego dan superego. Namun kecemasan moralitis juga bisa muncul akibat kegagalan untuk bersikap secara konsisten dengan apa yang dianggap benar-benar secara normal. Contohnya, orang tua yang sudah lanjut usia. Dan yang ketiga, kecemasan realistis. Ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasan sesuatu dengan derajat ancaman yang ada. Kecemasan realistis ini berbeda dari rasa takut, tidak perlu melibatkan suatu objek spesifik yang menakutkan.
Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme penjagaan ego karena memberi sinyal bahwa bahaya tertentu sedang mendekat. Ya, sekian dulu dari video presentasi saya. Apabila ada kesalahan maupun suara saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan Om Santi Santi Santi.